Shalom, Bu Shirley, Bu Erika. Kita mau mulai doa pagi kita. Kita menyanyikan satu buah lagu, Bapa Engkau Sanggup Baik. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Shirley. Engkau sungguh baik, kasih-Mu Melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih kasih berkat-Mu hari hari ini yang Kau sediakan bagiku. naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habisnya kasih dan rahmat-Mu baru dan besar setiamu di sepanjang naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dalam setiap tarikan nafas kami, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan.
dalam setiap kondisi apapun kami saat ini. Engkau Allah yang begitu besar akan kasih setiamu Tuhan. Dan biar setiap kami tidak menyia-nyiakan kasih yang besar yang mengasihi kami, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi hari ini ajar kami Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin mengutamakan Tuhan. Apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, biarlah itu yang kami lakukan Tuhan. Berikan kami kepekaan, berikan kami hati yang mau mengasihi. Banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biar kami boleh mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Apa yang menjadi kesukaan-Mu, apa yang menjadi kesenangan-Mu Tuhan, itulah yang kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk kami yang boleh hadir pagi hari ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu Bu Erika. Dan biar nama-Mu terus dipermuliakan. Biarkan api yang dalam kehidupan kami boleh semakin berkobar-kobar Tuhan. Api semangat-Mu Tuhan, yang boleh kami sebarkan, kami boleh berikan bagi keluarga kami, sahabat kami, rekan kerja kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bu Erika, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Ada Bu Shirley dan hamba-Mu di sini Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Dari kebenaran firman-Mu yang mencelikan setiap mata batin kami yang masih tertutup Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Silakan Bu Erika. Shalom, selamat Halo, pagi. pagi. Oke, selamat pagi. Mungkin semalam aku ada baca 2, tapi aku ambil ringkasan-ringkasan saja. Itu kita mungkin membaca firman, kita baca dari yang tadi, Roma 8 deh. Roma 8, kita bagi, mungkin Mbak Sirna sama Bu Serli, bagi 2 aja ayat, 17 ayat itu loh, Roma 8. Demikian firman Tuhan, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang
tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu Bapa, anak Allah. Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin. Luar biasa ya. Kita sebelum masuk firman ini kita minta Tuhan artikan buat kita ya. Kita doa sedikit aja. Bapa di dalam sorga, firman ini adalah ya dan amin. Engkau adalah firman itu sendiri. Hamba bisa berkata-kata karena engkau. Tetapi lebih baik lagi roh yang ada dalam hamba, Sirma, Bu Serli, di dalam nama Tuhan Yesus, roh Tuhan masuk dan hidup di dalam hati kami, dalam pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus hanya engkau. Sehingga jangan kedagingan kami, tetapi satukan rohmu dan roh kami. Kuduskan hati dan pikiran kami, bersihkan kami dari dosa-dosa dan kecemaran kami. Kuduskan kami untuk mendengarkan firman-Mu, artikan firman ini bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Kuduskan bibir, mulut, dan hati hamba untuk berkata kebenaran, dan biar Tuhan sendiri yang di depan hamba yang mengeluarkan kata-kata yang indah, damai sukacita daripada Tuhan menguasai hamba, Sirma, dan Bu Seri. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu yang hidup itu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita sama-sama mendengarkan firman. Ini kita lihat ya, bahwa hidup oleh roh. Sebenarnya kalau kita mau melihat, hanya satu ayat yang kita simpan, itu bisa kita implementasi jauh. Ayat 1, coba kita lihat ya. Hidup oleh roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Oke ya, kita lihat ayat 1 ini mungkin jadi inti ya. Tidak ada penghukuman. Betul nggak? Aku rasa nggak juga kali ya. Karena kita hidup nggak murni. Tetapi kalau firman itu ya dan amin. Jadi kalau kita sudah di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Kalau masih ada gimana? Ya masih ada karena kita belum hidup dalam Kristus Yesus. Kita masih ikut kedagingan kita yang membuat kita menderita yang berlawanan dengan Tuhan. Kita lihat lagi, roh memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging,
telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging serupa dengan daging dikuasai dosa, karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi kita lihat sebenarnya kita ini mendapat hukuman yang sangat besar. Tetapi semua hukuman itu telah diambil oleh Yesus. Dia datang sebagai manusia berdosa. Dia sebagai dosa-dosa kita yang banyak itu dia tanggung karena dia terlalu bersih. Sehingga dia tanggung itu dan dia serahkan hidup dia untuk kita. Dan kita lihat bahwa kalau hidup oleh daging itu kan bertentangan dengan roh. Jadi berlawanan arah kalau roh dan daging. Kita lihat ya, mungkin tidak banyak yang dapat kita katakan, tetapi yang bisa kita katakan bahwa kita masih manusia. Manusia ini hidup karena daging-daging ini. Banyak kedagingan kita, kita tahu bahwa Tuhan membentuk kita utuh sebagai seorang manusia. Di situ karena kita sudah ditebus di dalam hidup kita, kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan hidup di dalam kita. Nah, karena Tuhan hidup di dalam kita sehingga Tuhan artikan kalau hidup daging kita ini merontak. Saya mau ke pasar, saya harus masak ini itu. Tetapi roh menuntun kamu dengar dulu firman Tuhan. Kamu nyatakan dulu, lakukanlah buat Tuhan dulu gitu. Ya kita harus lakukan. Daging kita merontak, aduh waktunya mepet nih, bentar udah nggak ada ini. Tetapi roh bilang adalah. Tuhan bisa nyiapin buat kamu sendiri. Jadi luar biasa ya. Kadang kita ini, kita tahu. Aku tahu bahwa kita hidup dalam Tuhan. Aku, Bu Serly, Mbak Sirma, kita udah hidup dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Tetapi apa yang kita lakukan? Lebih banyak kita lakukan kehendak kita. Lebih banyak kedagingan karena kita atas perintah pikiran kita. Kalau roh Tuhan hidup dan kita hidupkan roh itu, maka kita akan dituntun dalam roh dan roh itu, kalau kita hidup dalam roh atau hidup dalam Kristus, tidak ada penghukuman. Kalau kita harus cek kembali, wih ini aku menderita ini banyak hukuman. Semalam aku pulang, aku dari Cirebon, aku ke kantor, terus aku bergabung sama tim Mbak Sirma, terus kita lakukanlah hal-hal untuk Natalan ini. Terus aku pulang tentu capek ya, aku lapar, pasti aku makan. Aku kalau makan apapun di rumah, kalau udah sampai rumah pasti aku makan, karena inilah kehidupan aku di rumah ini. Nah terus aku tidur-tiduran, aku berdoa sama teman aku. Aku berdoa, dia bilang, Bu, kita ini ada yang menangis karena nggak ada beras, tetangga sekitar atau pembantu aku ya. Jadi, aku pikir bahwa kasihannya aku makan bisa, dia nggak bisa. Terus, ini dosa aku harus bisa melihat mereka karena aku kerja ke sana, mungkin ada berkat di situ, ada yang banyak, ada yang kecil, kita bisa datang bawa pulang berkat-berkat itu. Kita bisa beli apa yang kita ingini. Tetapi orang ini dia mau makan nggak ada beras. Terus apa? Aku pernah dengar dia cerita, kita mau makan nggak ada beras, kita minum aja. Terus anak dia bilang, Bu, aku lapar, ya udah minum aja gitu. Nah Tuhan tegur aku, Tuhan ingatkan aku, Tuhan ingatkan. Jadi dalam doa Tuhan katakan ada yang tidak ada beras dan lapar. Banyak orang di sekitar kita yang lapar. Tapi karena mereka, ya kita masing-masing dengan kehidupan yang sudah Tuhan gariskan. Kita kebetulan, kita dekat ke Tuhan, Tuhan memberikan pekerjaan di perindustrian dan Tuhan memberkati kita luar biasa. Tetapi mereka, mungkin mereka malas atau mereka pada saat tertentu mereka tidak punya kesempatan di situ sehingga mereka hidup seperti itu. Begitu juga suami, anak-anak kita juga tidak tahu. Tapi pada saat itu Tuhan ingatkan supaya
kita harus bisa berbagi. Jadi pagi-pagi saya panggil mbak saya, "Mbak, sini mbak." "Iya Bu." Terus datang aku bilang gini, "Ini ada berkat sedikit buat kamu, beli beras ya." Aku nggak tahu di dia kebutuhan apa, tetapi Tuhan katakan bahwa dia nggak punya beras dan dia menangis. Jadi kita lihat, mungkin bukan dia aja, tetangga sekitar kita juga. Mungkin mereka kelihatan gagah karena mereka tidak mau tunjukkan segala kesulitan mereka. Tetapi di sekitar kita, banyak orang tidak makan. Banyak orang menderita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kasih berkat. Kita harus memberikan bagi mereka. Jangan memberikan apa yang milik Tuhan, tetapi memberikan dari kekurangan yang ada. Jadi saya Tuhan ajar supaya begitu dapat duit keluarin. Jadi kalau misalnya pergi ke gereja, hari ini, minggu ini, kita bisa lihat di dalam Alkitab kita berapa berkat yang Tuhan kasih. Karena setiap pulang dari pekerjaan, kita dapat amplop, kita ambil 10%, kalau saya selalu taruh di dalam Alkitab, ini bagian Tuhan. Terus kalau besok lagi dapat, ambil lagi, ini bagian Tuhan. Nanti seminggu kita lihat berapa yang Tuhan kasih. Waduh, banyak untuk di rumah Tuhan. Nah, berarti kita dapat berkat banyak juga. Kita mengucap syukur. Tidak semua orang punya kesempatan. Banyak orang di antara kita, di kantor kita, duduk bersamaan, tetapi rezeki dia beda. Ada kita dapat banyak, dia nggak dapat. Ada dia dapat, kita nggak dapat. Masing-masing sudah Tuhan atur. Jadi kita hanya bisa mengucap syukur. Dan kalau bisa, coba kita sama-sama melakukan hal ini. Kita sudah memberikan bagi Tuhan. Tetapi orang sekitar kita, kita memberikan apa yang milik kita. Kita bagi kasih mereka. Terus coba kita lihat berapa pundi-pundi duit kita yang kembali Tuhan isi. Nanti mungkin ini masih 3 orang ya. Kita masih 3 orang ya. Masih 3 orang Bu. Masih ya. Ya kita, aku tahu bahwa Bu Sherly juga hidup udah dalam Tuhan. Mbak Sirma juga udah dalam Tuhan. Dalam arti coba kita lakukan, kita mau taat dengan perpuluhan kita. Terus kita juga taat melihat kita melakukan firman Tuhan yang dimana walaupun kita memiliki sedikit, mungkin kita nggak tahu cukup atau nggak cukup, tetapi coba kita bisa memberi. Saya baru ingat ya, ini saya firman gini, tetapi saya baru ingat bahwa janda di Sarfat ya, dia coba. Siapa yang Elia pergi ke sana itu? Dia hanya punya sekali makan aja, makanan itu untuk dia dan anak, terus mereka tidak makan lagi. Tetapi Tuhan suruh Elia, kamu ke sana. Kenapa Tuhan tidak titip Elia itu ke rumah orang yang punya makanan minuman? Enggak kan? Tuhan kasih dia orang yang makan sekali udah habis, udah enggak makan lagi, mau mati gitu. Tuhan kasih dia hidup di orang yang kekurangan. Nah kita ini kan kadang kita manusia ya, jadi daging dan roh kita kembali lagi. Kalau daging kita mengatakan, waduh, kalau janda di Sarfat itu daging dia katakan, waduh, udah nggak bisa nih aku sama anak aku makan juga masih kurang. Terus kita makan sekali aja udah, kita nggak makan lagi. Tapi Tuhan bilang, Elia kamu ke sana. Aku akan memberikan seorang untuk dia bisa makan dari si janda ini. Walaupun janda enggak ini. Tapi apa yang kita lihat? Hari ini dia ambil. Besok makanan itu masih tetap ada kan? Enggak habis kan? Padahal secara daging itu udah habis. Kita ambil plok, ambil sekali udah. Misalnya beras kita ya. Kita takar 2 takar misalnya. Terus kita masak, waduh ini sisa 2 takar nih. Aku habis masak udah.
besok nggak tahu lagi kita cari duit atau apa gitu misalnya ya. Nah, terus kita ambil kan harus habis gitu ya. Nah, tetapi ini enggak. Janda itu udah harusnya habis, besok lagi masih ada, besok lagi masih ada, besok lagi. Jadi di luar nalar kita, Tuhan melakukan untuk memenuhi kebutuhan orang itu dengan cara Tuhan sendiri. Kalau cara manusia, maka dia udah ambil, udah habis. Gak ada cerita lagi. Besok lu mau bolak-balik itu udah gak ada yang tersisa. Tetapi Tuhan melakukan hal-hal ini dengan cara Tuhan. Dia membantu. Kita lihat bukan itu janda itu pergi beli makanan, enggak lagi. Udah habis nih. Besok ada lagi. Besok ada lagi. Jadi hidup ini kita secara teoritis, nah ini Ibu Shirley lebih tahu ya sebagai dosen ini. Secara teori kita jalan dari sini ke sana, kita jalan misalnya aku dari rumah menuju kantor. Tetapi kalau secara Tuhan bisa mimpin aku ke arah lain kan bisa aja. Kamu jangan ke sana, di sana ada bahaya di sana. Tuhan bisa pimpin ke arah yang lain. Jadi kita lihat bahwa mungkin dengan pengalaman, mungkin kita sama-sama melihat apa yang Tuhan lakukan dan itu menjadi cerita ke depan. Jadi hidup oleh roh dan hidup oleh daging. Kita memiliki roh Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita adalah daging yang masih muda memberontak. Tetapi kalau bisa kita sebagai manusia, kita harus hidup taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, maka roh Tuhan pergi meninggalkan kita, kedagingan kita muncul dan kita binasa. Jadi kalau kita sudah mengenal, banyak di sekitar kita ada adik-adik di Kementerian Perindustrian banyak. Ada yang memang kebiasaan pergi ke gereja, ada yang suka ikut ibadah, tetapi secara kedagingan dia diajak. Lain hal seandainya roh yang Tuhan berikan untuk menghidupkan dia, roh itu yang berbicara, maka dia bukan karena daging tetapi roh, dia taat dan dia dengar kepada roh, maka roh itu akan menuntun dia. Dan Tuhan melakukan dengan cara Tuhan apapun, seperti video yang minggu lalu ya kita lakukan. Secara manusia orang itu tidak dapat makanan, tidak ada makanan, dan batu juga tidak bisa dimakan. Tetapi Tuhan menolong dia dengan cara dia. Dia udah mentok, dia tidak tahu harus bagaimana. Dia minta tetangga, mungkin tetangga juga susah. Dia melakukan apa juga mungkin susah. Ya dia nggak bisa apa-apa, ya udahlah aku menyembah Tuhan aja, aku masih punya suara, masih bisa berbunyi nih. Suara aku masih keluar, aku menyembah aja. Nah, Tuhan pada saat penyembahan naik, itu mungkin berbau harum dari seorang yang kelaparan, seorang yang susah. Dia mau meninggikan Tuhan pada saat kondisi dia tidak baik-baik. Dia mau melakukan buat Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan? Luar biasa. Bukan dia tetapi Tuhan. Dan kalau kita mau percaya dan kita mau yakin bahwa kita hidup bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita, bukan kesehatan kita, semua yang kita miliki. Bukan karena kita tetapi karena Tuhan. Kita memiliki rumah bukan kita kuat untuk membayar, kita bisa. Dan kita bisa hebat, bukan. Semua karena kita hidup, kita utamakan Tuhan. Tuhan bertindak dengan cara Tuhan melakukan semua. Banyak hal kita membutuhkan keuangan dalam kondisi yang sulit seperti ini. Kadang kita tidak ada duit, tidak semua kita memiliki duit. Ada saatnya kita memiliki duit banyak, ada saatnya kita tidak memiliki. Tetapi pada saat kita tidak memiliki, kita datang. Kita berdoa, kita memohon pertolongan Tuhan. Dengan cara Tuhan melakukan untuk menolong kita. Jadi hidup ini,
Kita tahu bahwa kita tidak berarti, orang tidak memperdulikan kami. Orang apalah dia, nggak ada apa-apa dia dibanding dengan si A, si B, tidak ada. Nggak masalah. Tetapi kita datang, kita meninggikan Tuhan. Kita memuliakan namanya. Kita satukan dia melebihi semua. Maka dia akan datang melakukan dengan cara dia sendiri. Dia akan melakukan, melepaskan dan menolong kita. Sehingga kita akan berkata bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Tuhan itu adalah segala-gala buat kita. Jadi satu, kita sudah memiliki Tuhan. Jangan kita lepas. Tetapi Tuhan yang ada dalam kita, kita di dalam Tuhan. Kalau kita mau melakukan suatu kemarahan, kita melihat bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membuka pintu bagi iblis untuk merusak Tuhan yang ada dalam diri kita. Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Karena semua di luar kendali kita. Tetapi satu, kita pegang bahwa Tuhan yang ambil alih. Semua persoalan hidup kita, kita datang pagi-pagi, kita bangun, kita serahkan persoalan hidup kita. Kita tidak mampu, manusia biasa kadang kita sakit, kita tidak kuat. Tetapi Tuhan adalah supranatural. Tuhan adalah Allah. Dia punya kuasa di bumi dan sorga. Dia yang menciptakan kita. Apa yang rusak-rusak dalam diri kita, dia bisa betulkan. Datanglah bawa hati kita yang hancur, bawa pikiran kita yang hancur, bawa penderitaan kita, bawa di bawah hadapan Tuhan, bawa dan menangis, serahkan semua ke hadapan Tuhan. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kuasa. Tuhan bisa membalik sesuatu yang sulit, Tuhan bisa membuat menjadi mudah, dan kita tetap serahkan. Jadi pada saat hari ini, kita ambil dari firman ini, firman itu mengalir begitu saja. Dan kita harus mengambil begitu itu, bahwa orang yang kita ambil ayat 1, bahwa tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kita ingat, tidak ada penghukuman di akhirat, tidak ada penghukuman kalau kita menaruh roh Tuhan di depan kita. Jadi apapun persoalan, kita bisa katakan, kita bisa bertindak dengan cara kita. Kita kan dikasih akal. Tetapi kita kasih Tuhan yang ambil alih. Bukan kita, bukan kemanusiaan, bukan kesombongan kita, bukan semua kepintaran kita. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan yang memberikan semua itu. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang menuntun. Jadi kalau kita bisa, bukan karena kita, tetapi Tuhan. Dan segala keberhasilan kita, semua itu kita kembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan yang kita sembah, karena dia sudah bertindak. Kita bisa melakukan semua itu karena Tuhan. Mungkin hanya ini aja, biarlah firman ini hidup dalam hati kita, dalam pikiran kita. Hari ini tidak banyak yang datang, tetapi Tuhan mungkin khususkan bagi saya sendiri, Mbak Sirma dan Bu Serli, untuk menerima firman ini. Kita melakukan untuk kita tidak dapat penghukuman. Apa yang harus kita lakukan? Roh Tuhan di depan. Lakukan semua untuk Tuhan. Apapun masalahnya, ada firman yang katakan, apapun yang kita lakukan, lakukan itu buat Tuhan. Dengan tulus, walaupun orang itu tidak baik, silakan. Nanti Tuhan yang bertindak buat kita. Mungkin demikian, segala puji, segala kemuliaan, kita harus kembalikan semua bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. 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 Terima kasih Bu Erika. Di sini sudah bergabung juga Alex. Pagi-pagi juga sudah bergabung bersama kita. Begitu kan firman yang mau disampaikan dengan judul Hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh ini R-nya besar ya, teman Bapak Ibu. Roh. Artinya kita sendiri adalah manusia roh. Karena kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita akan binasa, tapi di kehidupan kekal nanti roh sama jiwa kita akan tetap ada. Jadi Bu Erika mengingatkan kembali ketika kita hidup di dalam roh, roh yang memberi hidup
itu telah memerdekakan kita di dalam Kristus dalam hukum dosa dan hukum maut, sehingga kita memang akan terus diperhadapkan bagaimana untuk meresponi segala sesuatu dalam pikiran, perkataan, perbuatan kita tuh apa yang mau kita pilih. Apakah kita mau dalam hidup mengambil keputusan dengan daging kita atau dengan roh yang sudah ada dalam diri kita ini. Terima kasih Bu Erika untuk sharingnya. Bu Shirley, mungkin ada yang mau ditambahkan Bu Shirley sebelum kita masuk dalam doa? Iya, terima kasih Ibu Erika firmannya pagi hari ini mengingatkan ya saya pribadi ya saya untuk mulai tekun untuk perpuluhan ya. Kadang-kadang ya perpuluhan itu belum setia dengan perpuluhan, jadi mau mencoba untuk seperti yang Ibu Erika katakan tadi, ya kalau kita terima ya bulan ini kita terima, ada terima penelitian, perpuluhan belajar untuk simpan, sisipkan ya. Nah, terus ada dapat pengabdian, nah, apa saja berkat Tuhan itu ya Shirley, saya pribadi sudah mulai untuk memikirkan itu untuk lebih kontinu dan lebih setia. Dan betul-betul saya merasakan kebahagiaan dalam hati karena walaupun ada persoalan, saya selalu berusaha untuk mengandalkan, menyerahkan setiap kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan, dalam kondisi ya dengan sekarang posisi sebagai janda dengan masih anak-anak, mau menghadapi Natal, aduh, jadi ada sukacita lah bersyukur untuk setiap yang Tuhan sudah kerjakan, sudah lakukan terhadap hidup saya. Terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini, Bu Berika. Ya, demikian. Terima kasih Bu Shirley. Dan Alex lagi masuk anak-anak juga ya, lagi nantiin anak-anak juga. Jadi mungkin diingatin lagi Mbak Sirma, jadi cobalah kita berusaha ya. Saya juga namanya manusia ini kita banyak lakukan. Hari ini Tuhan ajar baik, sedikit lagi iblis ini akan merusak kita loh. Makin kita setia makin dia datang hantam lebih berat. Jadi itu cukup sulit ya. Tetapi kita coba kita taat kepada Tuhan. Saya itu setiap minggu kadang saya utang perpuluhan sama Tuhan karena kepake duitnya. Saya utang kayak minggu lalu tuh saya ngomong kok perpuluhan. Terus siapa ya di antara kita? Toto saya sendiri. Oh saya belum kasih. Jadi saya sadar sendiri. Oh ya Tuhan, udahlah ambil dari situ kasih. Dan setiap dapat misalnya keluarin banyak juga sebenarnya. Habis hari ini buat minggu ini. Besok lagi ada isi karena kita harus bawa. Saya nggak tahu tapi kita kan harus membawa kolekte atau perpuluhan kita ke rumah Tuhan biar firman katakan mau biar di rumah Tuhan itu ada persediaan makan minum. Jadi saya kadang bisa utang sama Tuhan perpuluhan ini kadang harus kasih tapi ini duit orang duit misalnya 1.000.000 kita kasih ini kan udah 900.000 misalnya nih ini contoh kedagingan kita nih 900.000. Nah udah 900.000 gitu, aduh kurang nih belum sampai 1 juta. Tuhan saya pakai kembali dulu. Tapi kalau misal kita ini nanti Tuhan siap lagi. Kalau nggak percaya kita hayo sama-sama lakukan nanti kita bisa sharing ke minggu depan. Misalnya hari ini dari Senin aku dapat misalnya 25.000, dapat berapa ya 100.000 kan 10.000 masukin tuh. Nanti besok lagi dapat masukin. Nanti di akhir mau ke hari Minggu tuh, waduh, duit udah banyak di duit buat Tuhan, bawalah mengucap syukur. Besok lagi Tuhan akan kasih, nggak karena kita harus bawa. Jadi kalau nggak percaya ya, kita pikir dengan kita kasih secara manusia udah duit kita berkurang habis. Tetapi berkat-berkat yang itu makin Tuhan isi dengan cara Tuhan. Jadi mungkin kita sama-sama nanti kita sharing, kita udah lakukan nih. Terus apa? Iya Tuhan kasih lebih banyak. Nah nanti mungkin kita taat dengan hal yang kecil ini kita akan sama-sama merasakan dan kita sharing dan itu jadi kebahagiaan buat kita dan mungkin orang yang mendengar juga melakukan. Mungkin itu aja tambahan dikit. Terima kasih.
Ya, Bu Erika, terima kasih Bu Shirley. Teman-teman sekalian, yang saya sharingkan dari doa-doa pagi ini kita, mungkin yang saya alami itu banyak hal perjumpaan kita dengan teman-teman kita yang kita tidak pernah duga sebelumnya, dan mereka bisa sharing banyak hal, dan ternyata mereka banyak mengalami pergumulan. Jadi beberapa hari atau minggu ini karena saya dipertemukan dengan beberapa orang yang kita jarang sapa, kita jarang berkomunikasi, tapi karena kita juga sudah berdoa ya di dalam doa pagi kita berdoa untuk teman-teman siapapun yang mengalami pergumulan atau permasalahan berat yang kita tidak ketahui secara pasti orang per orangnya, kita doakan mereka untuk bisa membawa semua pergumulan mereka di hadapan Tuhan. Jadi yang saya alami beberapa hari ini banyak sekali yang Tuhan taruh untuk diri kita, untuk orang-orang yang mengalami pergumulan. Jadi nanti kalau kita juga berdoa untuk siapapun yang mengalami pergumulan atau sakit penyakit yang kita tidak ketahui, supaya ketika kita berjumpa dengan orang itu atau uh, berbicara cukup panjang, cukup lama, kita benar-benar bisa mengerti apa sih yang Tuhan mau kita sampaikan, apa hanya sekedar mendengarkan, apa memberi saran, atau kita hanya mendengarkan saja. Jadi biar Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kita mau berdoa juga. Kemarin kan Alex juga sempat dalam kondisi yang kurang sehat ya, Alex ya, migrain. Ada beberapa teman yang saya temui juga atau WhatsApp atau apa ternyata dalam kondisi kurang sehat. Jadi mari kita serius untuk bahwa dalam doa, pokok-pokok doa yang kita sampaikan ini, Tuhan itu mendengarkan dan pasti ada yang menjadi bagian kita. Ada yang menjadi bagian Tuhan, ada yang menjadi bagian kita untuk kita bisa berkomunikasi, untuk bersapa dengan rekan-rekan, untuk saudara-saudara Tuhan kita. Nah, sekarang kita mau masuk dalam doa. Seperti kita ketahui, Natal kita sebentar lagi akan terlaksana di tanggal 20 Desember, hari Rabu. Dan Bu Shirley juga akan datang bergabung bersama kita, ya Bu. Nanti semua pelaksanaannya di hari Selasa kita mulai gladi resik, gladi kotor, hari Rabu kita gladi bersih, untuk pelaksanaannya di sore hari tanggal 20. Kita berdoa supaya pelayanan kita ini, kita melayani Tuhan benar-benar apa yang spesifik, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita melakukannya dengan baik. Jadi Tuhan pun disenangkan dan Tuhan pun berkenan untuk hadir dan menjamah kita semua. Gitu. Nanti Bu Shirley, mungkin Alex masih belum bisa ini ya, open mic. Jadi Bu Shirley minta tolong untuk berdoa bagi perayaan Natal kita, Bu. Untuk semua yang boleh hadir, semua pengisi acara, hamba Tuhannya, Ibu Indri Pardede, kemudian ada pengisi acara juga dari luar, supaya Tuhan urapi untuk MC itu juga kita pakai dari luar, kemudian ada singer, paduan suara Bin Rockfish, paduan suara pensiunan, kemudian ada anak-anak panti asuhan yang akan hadir, yang juga doakan juga Bu untuk Natal anak yang akan dilaksanakan dari Rabu itu, sehingga semuanya setelah selesai acara berlangsung, kita tidak menjadi lengah, kita tidak menjadi santai, tapi kita terus tetap berdoa, bahkan setiap hari kita tidak lepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Oke, mari kita mulai doa bagi kita. Silakan Bu Shirley. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu melalui hamba-Mu Ibu Erika, Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi kekuatan dan kami mau laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau berdoa Tuhan untuk pelaksanaan ibadah Natal pada tanggal 20 Desember nanti. Segala Tuhan persiapan yang sudah disiapkan oleh panitia, Engkau memberkati.
hamba mau berdoa khususnya buat hamba Tuhan yang akan membawakan firman. Tuhan, Engkau siapkan, berikan kesehatan, kekuatan, dan bisa melayani pada tanggal 20 Desember. Kemudian kami berdoa juga untuk paduan suara Bintro Kris dan paduan suara Purna Bakti. Kemudian kami berdoa buat pensi Tuhan dan persiapan untuk Natal anak, dan kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk panitia, seksi acara, seksi konsumsi, seksi dokumentasi, semua seksi penggalangan dana. Engkau berkati semua Tuhan, sehingga pada hari hanya nanti semua bisa berjalan sukses, semua bisa siap mempersiapkan segala sesuatu sesuai yang direncanakan, sesuai dengan firman kehendak Tuhan. Engkau juga memberikan Tuhan cuaca yang baik, kehadiran dari Bapak Menteri, pejabat-pejabat, seluruh pendukung acara, baik dari doa daerah, berdoa untuk sound system Tuhan, semua segala pernik-pernik Natal, terutama hati kami Tuhan yang terlibat dalam acara, juga yang akan menghadiri acara, biarlah semua boleh mempersiapkan diri, mengagungkan, memuliakan nama-Mu untuk memperingati hari Natal yang suci ini. Ampunkanlah salah dan dosa kami Bapa, bila Engkau mendapati kami tidak setia di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami datang untuk membawa pokok doa kami untuk satu wadah persekutuan yang boleh Engkau berikan di tempat kantor kami di Kementerian Perindustrian. Terima kasih untuk wadah ini di Bintro Kris Kementerian Perindustrian yang sudah ada sejak lama dan hingga saat ini Engkau pelihara banyak anak-anak-Mu yang boleh bergabung di Bintro Kris Kementerian Perindustrian. Tuhan, Bapa, kami tahu mungkin atau ada yang mungkin tidak kami tahu, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami ataupun pemimpin kami, pejabat-pejabat Kristiani yang mungkin mengalami banyak pergumulan, permasalahan atau sakit penyakit yang ada yang kami tidak tahu secara jelas dan pasti, tetapi kami membawa dalam doa Bapa, banyak anak-anak-Mu yang di Bintro Kris Kementerian Perindustrian ini yang mungkin sedang mengalami tekanan yang berat saat ini, kami tidak tahu. Tapi kami mau berdoa Tuhan, kuasa-Mu melebihi ruang dan waktu. Kuasa-Mu sangat dahsyat dan ajaib Tuhan. Dan biar Engkau boleh menjamah masing-masing mereka. Mungkin saat ini banyak yang berseru, ada yang berseru kepadamu dengan hati yang tulus atau dengan hati yang susah payah Tuhan. Kami berdoa kiranya urapan-Mu turun atas mereka. Mereka yang mencari Engkau Tuhan, biar mereka boleh bertemu secara pribadi, lepas pribadi dengan Engkau, pribadi yang agung, pribadi yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau jamah, Engkau pakai kami setiap anak-anak-Mu baik di pusat maupun daerah, dimanapun kami boleh ditempatkan. Kami ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan, bahkan mungkin ketika video YouTube yang doa pagi ini disiarankan secara ulang lagi oleh siapapun yang menonton, siapapun yang menyaksikan. Kiranya mereka yang mengalami keluh kesah, mereka mengalami pergumulan berat-berat, mereka boleh percaya bahwa ada satu jalan yang luar biasa, satu jalan kehidupan yang dapat mengatasi segala permasalahan yang ada. Jalan kebenaran dan hidup adalah Engkau sendiri Tuhan. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari awal tahun, tengah hingga hampir menuju di akhir tahun Desember ini. Kau yang menyertai seluruh pegawai-pegawai Kemenperin ataupun Bintro Kris dari seluruh pergumulan hidup, dinamika hidup, suka duka yang dijalani Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan atas Bintro Kris, atas Kementerian Perindustrian, atas para pemimpin kami, seluruh rekan-rekan kami, seluruh senior-senior kami, seluruh adik-adik kami yang bergabung di Kementerian Perindustrian. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyertai kami, bahkan hingga menuju akhir tahun ini Engkau pelihara kami Tuhan. Segala jalan-jalan Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh kami, itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu. Dan ajar kami untuk boleh menjadi pribadi yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami adalah pribadi yang berutang kepada Engkau Tuhan. Kami adalah pribadi yang
mau terus dibentuk dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga untuk rekan-rekan kami yang mungkin saat ini sedang mengalami proses untuk ujian CPNS ataupun P3K, dalam setiap proses tahapan akhir yang akan mereka jalani di minggu depan untuk wawancara. Berikan mereka hikmat Tuhan untuk setiap bidang yang mereka minati, yang mereka ajukan untuk mereka mengisi posisi di lowongan itu Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk menjawab. Yang kami tahu di sini ada Friday juga yang mengikuti ujian ini Tuhan. Dia akan ujian di hari Selasa, di mana saat ini bapaknya, orang tuanya sedang diopname di rumah sakit dengan segala kelelahan mungkin ataupun segala beban pikiran yang ada. Biarkan dia boleh mengandalkan Engkau Tuhan. Berikan juga kesembuhan bagi bapaknya yang dirawat di rumah sakit. Sebelumnya mungkin bapaknya sudah mengalami stroke, tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menguatkan Fride. Dia boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Dia boleh mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Engkau. Berkati untuk orang tua Fride dalam kondisi keterbatasan kesehatannya. Mereka juga boleh mengandalkan Engkau Tuhan dalam kondisi yang ada saat ini, dan ketika Fride boleh menghadapi wawancara di hari Selasa nanti, berikan dia hikmat-Mu, berikan dia urapan-Mu Tuhan saat dia menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari penguji Tuhan. Dan biar dia juga boleh mengikuti sukacita Natal di hari Rabu nanti dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang mengalami untuk mau maju ke tahap ujian S2, supaya mereka juga boleh diberikan hati yang mengandalkan Engkau Tuhan. Mereka juga boleh melakukan yang terbaik untuk belajar, untuk mengasah semua ilmu yang ada, sehingga boleh menjawab soal satu persatu dan mengikuti seluruh tahap seleksi S2 ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah pokok doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Bapa kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih seperti yang sudah didoakan Bu Seli untuk Natalan kita. Tuhan, ambil alih Tuhan, karena apa yang ada itu semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga orang melihat Tuhan Yesus datang bukan menyelamatkan kami saja, tetapi menyelamatkan seisi dunia ini. Dan menteri ini Tuhan jamah dia, sehingga dia hadir dan dia boleh melihat kemuliaan Tuhan. Dan bukan kami tetapi mereka semua, sehingga diselamatkan. Hamba juga doakan CPNS yang tadi dan teman-teman kami semua yang sudah didoakan Mbak Sima. Tuhan jamah kuasai mereka semua. Tuhan di depan mereka. Tuhan melakukan dan menolong mereka dengan cara-Mu sendiri. Sehingga mereka berhasil bukan karena mereka mampu, tetapi karena kuasa Tuhan meloloskan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba datang doakan untuk pemerintahan yang dengan kondisi sekarang yang agak sulit, rumit. Tuhan jamah. Presiden ini Engkau jamah, taruh hati yang baik, sehingga hati dia tidak merusak akan bangsa ini, tetapi berikan dia untuk ingat bahwa dia adalah presiden, sehingga dia tetap teguh sebagai presiden dan dia melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Engkau jamah dan menteri-menteri ini, mereka semua, mereka mau merebut kekuasaan yang ada, tetapi Tuhan, Engkau hadir, Engkau Allah yang menentukan pemerintahan, Engkau yang memilih atasan, Engkau yang menolong. Hamba minta Tuhan menyertai semua orang Indonesia ini, semua bos-bos yang ada, sehingga mereka tidak memikirkan diri mereka, tetapi mereka sadar bahwa semua jabatan yang mereka miliki bukan milik mereka, tetapi dipercayakan untuk melakukan yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Hamba datang dan doakan juga pada saat ini Engkau menuntun semua pegawai-pegawai negeri ini Tuhan. Berikan damai sejahtera, sukacita surga bagi kami semua.
Terima kasih Tuhan. Hamba datang dan doakan pemilu Tuhan, Engkau hadir dalam pemilihan umum ini, karena berbagai cara kotor, berbagai cara bersih, berbagai cara-cara dengan kejahatan-kejahatan yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang hidup. Engkau stopkan semua ini. Cara-cara yang salah di dalam nama Tuhan Yesus, kekuasaan bukan milik mereka, tetapi milik-Mu Tuhan. Engkau memberikan presiden bagi kami untuk 2024 sampai 2029, presiden yang taat kepadamu, presiden yang daripadamu. Engkau persiapkan salah satu dari mereka menjadi presiden, dan engkau juga mempersiapkan wakil presiden hanya daripadamu. Tuhan, engkau bertindak Tuhan. Karena orang yang berkuasa mereka ingin untuk menguasai semua. Tetapi kami sebagai anak Tuhan, kami meminta pada Tuhan kami, siapkan presiden yang daripadamu, presiden yang takut akan-Mu, presiden yang mengasihi, presiden yang Tuhan pilih adalah presiden yang terbaik. Karena Tuhan mengetahui rancangan masa depan buat bangsa ini. Berikan presiden bagi kami, presiden yang daripadamu. Segala cara-cara untuk menimbulkan kekacauan Tuhan, kami minta Tuhan ikat, patahkan, hancurkan kekuatan-kekuatan iblis yang mau merusak bangsa ini. Engkau kuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berikan hati bagi masyarakat, hati bagi rakyat ini untuk mempunyai hati yang baik, dan mereka memilih dengan hati. Pilihan Tuhan taruh dalam hati mereka untuk memilih mana yang Tuhan berkehendak untuk memberikan presiden bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih semua. Cara-cara kotor engkau ikat, taklukkan, patahkan, hancurkan dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang punya kuasa. Kami doakan buat kami semua. Tuhan, ambil alih kami semua. Kementerian Perindustrian ini dari atas sampai bawah engkau ambil alih. Dari menteri, dari pejabat eselon 1, dari pejabat eselon 2, dari pejabat fungsional maupun staf, dan P3K, semua di dalam nama Tuhan Yesus engkau ambil alih, dan engkau sendiri yang memilih, engkau sendiri yang bertindak. Ambil alih Tuhan, sehingga iblis tidak menghancurkan semua. Engkau tuntun, menyertai, dan menolong hidup kami. Hamba doakan buat kami, Kementerian Perindustrian, Binrokris, engkau menyertai, baik dari Pak Menteri, baik dari Pak Warsito, terus Pak Wandi, begitu juga Pak Adi, Bu Mary, Pak Yan, Pak Sopar, Bu Ratna, Bu Binoni, dan Pak Mas Eko, terus teman-teman kita lain yang tidak hamba sebutkan, baik di daerah. Tuhan jamah semua. Tuhan ambil alih, engkau jamah, taruh hati daripadamu. Engkau sendiri hadir dalam hati mereka untuk memimpin Kementerian Perindustrian ini. Engkau juga memimpin kami ini banyak kekurangan. Kami dengan segala banyak kekurangan ini, Tuhan kami minta engkau hadir memberkati kami semua. Dengan cara-Mu engkau lakukan, engkau selamatkan kami semua. Engkau menuntun pada saat kami dengan hati kami yang berantakan ini, Tuhan jamah taruh hati yang baik, hati yang damai, sukacita, dan hati yang senantiasa mata ini tertuju dan terarah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami doakan khusus buat kami ini yang selalu mengikuti ibadah ini. Hamba tahu tidak banyak yang tertarik karena menyita waktu mereka untuk masak, waktu mereka untuk melakukan semua. Tuhan, hamba tahu bahwa Tuhan menggantikan waktu yang hilang ini bagi kami, sehingga kami masih bisa melakukan semua yang terhilang ini. Karena kami tahu apa yang kami lakukan semua buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang melakukan bagi kami. Kami akan masak, kami akan melayani keluarga kami akan melakukan banyak hal.
Tuhan berkati kami. Tuhan kuduskan, buka tingkap-tingkap langit sorga, salurkan berkat berganda-ganda bagi kami. Isi pundi-pundi duit kami, isi ATM-ATM kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa banyak kebutuhan di Natal. Duit kami terbatas Tuhan. Kami harus kasih ke sana ke sini. Sehingga kami tidak ragu karena kami memiliki Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih Engkau, isi pundi-pundi duit kami. Sehingga kami bersuka cita, bukan karena kami mampu, tetapi karena Tuhan yang kami sembah. Memberikan kecukupan, memberikan damai sejahtera, memberikan pertolongan, dan menyembuhkan kami, menguatkan kami, menuntun kami, anak-anak kami, keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bereskan semua. Anak-anak boleh mendapatkan pakaian Natal. Kami boleh membeli semua kebutuhan untuk Natal. Kami boleh datang beribadah dengan hati yang tulus. Kuduskan, bersihkan hati dan pikiran kami. Kuduskan dan berikan Roh Kudus-Mu menuntun kami. Dan Tuhan yang ambil alih sehingga kami hidup di dalam-Mu, Engkau hidup di dalam kami. Sehingga kami dituntun oleh Roh. Terima kasih atas firman kebenaran-Mu. Kalau kita hidup dalam Yesus, tidak ada penghukuman. Kalau kita masih mengalami penghukuman karena kita tidak taat, tetapi kita hidup oleh karena daging. Jamah kami, bersihkan kami, Roh Tuhan yang kudus memimpin dan menyertai kami. Berkati anak-anak kami. Anak-anak Alek yang masih kecil, Engkau berkati Alek dan keluarganya, berkati dia, berkat melimpah. Siapkan kebutuhan mereka. Hamba doakan juga buat Mbak Sirma, Engkau jamah kuasai dia, berkati dia, anak-anak dia, suami dia, berkati, berkat melipat ganda. Kebutuhan semua buat orang tua, buat keluarga, Tuhan Engkau cukupkan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu, sehingga kami akan bercerita tentang Tuhan mencukupi semua. Berkati kami, berkati Sirma, berkati Alek, berkati Bu Serli di dalam nama Yesus, berkati dia dan anak-anak dia. Berkati dia mau ke Jakarta, berkati tuntun dia, siapkan berkat-berkat sehingga dia berjalan. Karena Tuhan di depan, maka Tuhan kirimkan orang-orang membantu dia, menolong dia di dalam nama Yesus. Kuduskan suaranya untuk dia mengisi acara di Kementerian Perindustrian. Hamba doakan buat diri hamba di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah kuasai hamba. Hamba akan pergi ke Kupang tanggal 20 malam, 20 Tuhan jamah menyertai dan menolong sehingga semua hamba bisa mengikuti acara Natal. Hamba juga bisa pulang ke Kupang untuk bersama keluarga hamba di Kupang. Di dalam nama Yesus, cukupi mereka semua. Buka berkat melimpah bagi mereka semua. Dan damai sukacita Tuhan boleh turun di dalam hati dan pikiran kami. Kuduskan, selamatkan kami semua. Terima kasih, hamba doakan buat Friday. Engkau menyertai Jelita juga yang tidak hadir. Tuhan jamah menyertai. Hamba doakan juga buat Tiur. Engkau jamah dia dan keluarga, berkati mereka semua. Hamba juga doakan juga buat Mei. Jamah menyertai dan memberkati dia. Apapun kebutuhan, berkati. Anak-anak Tuhan Engkau tunjukkan, Engkau berkati melimpah, damai sukacita, kesehatan, semua Engkau berikan. Sehingga kami akan berkumpul, kami memuliakan. Hamba tahu bahwa masih banyak yang akan Tuhan kirimkan. Semua ibadah pagi kami mungkin sebagai manusia memberatkan, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau bisa melakukan dengan cara. Engkau bisa kirim orang-orang yang haus akan firman-Mu, haus akan semua. Tuhan berikan sehingga mereka berkelimpahan. Berikan dan nyatakan kuasa-Mu kelimpahan bagi kami. Yang mengikuti ibadah ini, kami akan melimpah pada saat Natal. Kami akan sehat, kami akan damai sukacita, anak, suami, seluruh keluarga kami bersukacita. Karena Tuhan Yesus di atas kami. Tuhan Yesus yang menuntun kami. Terima kasih. Kami akan kembali ke kehidupan kami yang nyata. Yesus, Engkau di depan kami. Kami bersembunyi di belakang salib-Mu. Arahkan hati kami, mata kami tertuju kepadamu. Kuduskan hidup kami, segala beban hidup kami bawa ke bawah kaki salib-Mu. Engkau ambil alih, Engkau kuduskan, selamatkan kami.
Terima kasih Tuhan, kami naikkan ucapan syukur hanya dalam satu nama, firman yang hidup, yaitu Allah sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar, kami berdoa. Kita sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskan daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Bu Erika, Bu Shirley, Alex. Ya. Nanti kita lihat kuasa Tuhan menolong kita, itu jadi cerita kita ya. Ya, Kita foto ya Bu. Ada. Halo. Isaac tidur ya. Isaac itu lagi tidur. Oke, Bu Erika ya Bu. Fotonya tadi Bu. Ya. Ini rambut Aduh, berantakan. Isaacnya lagi nggak tidur. George-nya lagi tidur juga. Oh iya, oke, kita foto Bu Erika, mana fotonya belum Bu? Tunggu. Oke. Puji Tuhan, semuanya boleh hadir pagi hari ini. Sebentar saya kasih kode ya. 1, 2, 3. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bu Shirley, Alex, dan Bu Erika untuk pagi hari ini. Terima kasih Bu Erika, Bu Sherly, Bu Firma. Terima kasih Tuhan doanya. memberkati hari ini.